Hi everyone, welcome back again di Altcoins Update. So untuk Altcoins Update hari ini kita bakal bahas beberapa, maybe starting dari Matic atau Polygon dulu yang kita update lumayan rutin. And by the way teman-teman, if you guys still want ya untuk Matic kita update terus rutin, make sure help this video reaching 300 likes supaya saya tahu kalian juga masih excited untuk Matic. Otherwise kalau misalkan nggak nyampe 300, then kita bakal skip dan melanjutkan ke next altcoins yang akan kita update secara rutin. Dan setelah altcoins yang utama kita bahas Matic, mungkin kita akan bahas untuk XRP dan juga Cardano serta BNB untuk menentukan level-level key support, di mana di sini bisa kita manfaatkan juga untuk kita melakukan akumulasi kembali. I think kita langsung masuk aja dulu ya untuk update-nya dari starting dari Matic atau Polygon. Jadi Matic atau Polygon terakhir kita analisis itu ekspektasi ya bisa turun sampai sekitaran $1. Jadi memang seperti yang kita tahu, $1 pada Matic ini merupakan area level of psikologis, dan sejauh ini sih kita udah nge-reach ya area atau level tersebut. Dan masalahnya adalah kita belum melihat adanya kalau saya bisa bilang ya, adanya reaction lah ya dari sisi buyers, di mana saya ingin memastikan bahwa di level ini minimal dia muncul seperti candlestick pattern atau mungkin chart pattern pada time frame yang lebih kecil, yang pasti bisa menjadi sebuah indikasi untuk kita melakukan transaksi beli. Jadi kalau misalnya untuk case Matic, kalau kita lihat ya dari bigger picture, sebenarnya kan lowestnya itu ada di kisaran $0,36. Nah, kalau saat ini kita ngelihat $1 ini kita bilang possible ya untuk menjadi area level of supporting kita, maka seperti yang tadi saya mention, kita perlu melihat beberapa evidence ya atau beberapa bukti untuk memastikan bahwa level tersebut akan bertahan. Kalau misalkan tidak, maka ada ekspektasi bahwa progres pergerakan ini ya probably membentuk yang namanya ABC corrective waves. Jadi kalau kalian tarik Fibonacci retracement from the very bottom dari swing terakhir ke very top dari swing terakhirnya, ini kebetulan ya di area 0,99 ini merupakan level daripada Fibonacci 61,8%. Jadi kita bisa bilang bahwa di level tersebut ini ada semacam confluence support ya, terdiri dari support level daripada level yang sama ya. Kemudian ada demand juga terdiri dari progress sideways yang sempat terjadi pada kisaran tanggal 15 Januari sampai 25 Januari, dan $1 ya, lebih kurangnya level $1 merupakan area psikologis. Nah, sejauh ini sih kalau kita lihat seandainya ini adalah ABC corrective waves, maka ada possibility juga kok dia bisa turun sampai 78,6%. Jadi ada level $0,8 yang mungkin aja bisa dites oleh si Matic ya. Jadi kalau misalkan saya sih personally, seandainya saya mau melakukan akumulasi pada Matic, mungkin saya akan start cicil beli dari harga saat ini ya. Di $1 menurut saya udah lumayan cukup ideal. Dan kalau seumpama harganya turun sampai ke level Fibo berikutnya, saya akan tambah lagi porsinya ya. Jadi di awal saya akan beli mungkin, let's say ya teman-teman, let's say kalian udah nyediain nih sejumlah uang, let's say $1 juta deh, kita permudah, $1 juta untuk saya beli Matic dan saya pegang Matic. Maka di level saat ini, idealnya kita coba masuk dulu dengan nominal mungkin di 25%. Kalau misalkan harga breakdown sampai ke level sekitaran 0,786, mungkin bisa dikonsider either tambah 30% atau 40%. Kemudian sisakan untuk worst case ya, dalam artian kalau misalkan ternyata harganya breakdown dari level key supportnya dan ternyata harganya drop lagi sampai lebih jauh. Oke, nah itu mungkin bisa jadi strategi yang ya mungkin dipertimbangkan ya untuk kita memanfaatkan daripada dip yang diberikan oleh si Matic pada saat ini gitu. Dan kalau misalkan tadi seandainya kita sisanya udah belanja 2 kali, ternyata harganya malah nanjak dan membentuk semacam reversal, nah itu juga nggak masalah, udah bisa langsung justru untuk kita ngelakuin yang namanya akumulasi. Karena kita expect kalau ada reversal, berarti kan ekspektasinya adalah harga akan cenderung nanjak. Maka kita perlu perhatikan kira-kira indikasi apa saja yang mungkin muncul pada area kisaran demand ini atau di kisaran confluence support tersebut. Alright, next one kita bakal bahas dari sisi time frame hourly-nya. Jadi kalau hourly-nya sendiri, mungkin saya akan buka dari 4 jam dulu ya. Ini adalah salah satu level support yang kemarin itu udah berhasil di break ya. Jadi pada dasarnya level ini bisa menjadi area resistance juga nih untuk si Matic ya. Karena saat ini weekend di hari Sabtu, kan kita nggak expect ya biasanya pergerakannya jadi lebih volatile. Mungkin bisa aja kita hanya tersideways aja nih di range tertentu saat ini ya, antara sekitaran resistance-nya dengan area support terbarunya. Karena kita ngelihat dia ketahan di level ini dengan sebuah doji candle. Nah, kalau misalkan si Matic ya, seandainya dia terjadi breakout nih atas exponential moving average, karena kalau kita lihat,
Coba teman-teman perhatikan ya, exponential moving average 8 ini sejauh ini cukup sensitif untuk si Matic, dan per dia break dari EMA 8 akhirnya dia retest ke EMA 21, abis itu pullbacknya jadi slow ya, turunnya jadi korektif. Nah, terlepas dari apakah ini menjadi sebuah indikasi untuk reversal atau tidak, saya pikir agak sulit untuk kita mengidentifikasi kalau misalkan mengandalkan price action pada weekend. Karena aktivitasnya rendah, kemudian juga volumenya tidak diiringi biasanya. Ya, balik lagi kalau di weekend itu kan bukanlah merupakan kalau kita bisa bilang sih, biasanya kalau di weekend itu kecenderungannya bukan para whales ya, atau institusi yang melakukan transaksi, melainkan para retail. Jadi menurut saya ini mungkin sekedar kita untuk antisipasi aja. Kalau memang syukur-syukur Matic bisa breakout dan ternyata dia kembali lagi bergerak di atas resistance, maka kita perlu pahami bahwa ada potensi Matic tetap bisa create yang namanya lower high. Jadi kita butuh lebih dari sekedar dia nanjak aja untuk menjadikan ini sebagai indikasi adanya reversal ya. Kalaupun demikian terjadi, seandainya dia rebound, teman-teman mau manfaatkan pada progres penguatannya, itu nggak ada masalah. Cuman kalau misalkan nanti at some point kalian ngelihat ada reversal lagi dari sisi sellersnya, dan itu kelihatannya diiringi dengan volume ditambah dengan weekdays, nah ini boleh waspada ya teman-teman terhadap possibility daripada Matic untuk turun kembali. Kalau dia rebound, ini asumsi sementara, saya pikir idealnya Matic bisa testing ke level trendline sebelumnya, atau yang terdekat itu adalah exponential moving average 21-nya. Kemudian kalau dia benar-benar confirm rebound, minimal 30% ya dari penurunan yang terjadi. Ini kan turun nih sampai bawah. Nah, minimal dia nanjak 30%. Well, agak sulit ya kalau kita lihat tentukan dari sini ya. 30% ya teman-teman perkirakan lah ya, bisa diukur dikira-kira gitu ya. Kalau misalkan dia nanjak sekitar 30%-an lebih kurangnya dari total penurunan, which means ya kita bisa pakai Fibonacci juga lah ya. Mungkin seperti ini teman-teman, keluarkan angka 23,6 ya, dia balik minimal 23,6%. Oke, kita udah bisa tarik Fibonacci retracement supaya kita bisa mendapatkan tambahan level sebagai area potensi resistance pada si Matic, dan sepertinya Fibo 50% akan menjadi area pertama yang akan divisit oleh si Matic ya, karena di level atau di range tersebut juga terdapat area resistance atau support pada pergerakan sebelumnya. Jadi kalau misalkan dia nanjak, retest nih terhadap 1,0943, dan seandainya rejection kembali terjadi, itu adalah opportunity untuk pertimbangan teman-teman melakukan short. Oke, meanwhile kalau misalnya akumulasi dilakukan dan memang rencananya adalah untuk nabung, ini menurut saya jangan lepas buru-buru, karena ya Matic sih kalau berdasarkan research atau fundamental yang saya percayai sih, memang Matic punya potensi ya untuk tetap ngikutin tren pada saat next bull run. Cuma pertanyaannya adalah ya kita lihat ya gimana nanti komunitasnya dan macam-macam ya, karena kan akan ada banyak nih saingan-saingannya seperti kemarin Optimism, kemudian ada Arbitrum dan lain-lain. Alright, so itu dia teman-teman update untuk Matic. Kesimpulan, kita lihat ABC corrective waves, kemudian ada demand zone dan ada area confluence daripada support, tinggal menunggu adanya konfirmasi, teman-teman bisa pertimbangkan untuk lakukan akumulasi. Kalau itu ya saya pribadi ya, plan saya pribadi, mudah-mudahan bisa masuk lah untuk update-nya yang kali ini ya. Nah, kita lanjut sedikit ke BNB teman-teman sekalian. Jadi kalau BNB saya mungkin akan start dari time frame hourly. Kebetulan ada transaction yang saya ambil, dan kalau misalnya untuk si BNB ini sebenarnya ternyata ya ada launchpad. Jadi karena ada launchpad, ada reaction, bam, mental ya, pullback sampai ke demand zone. Habis itu saya pikir ini ada opportunity untuk dimanfaatkan, dan mungkin dia bisa balik retest sampai ke area resistance sebelumnya, dan ya sejauh ini sih target udah achieve gitu ya. Tapi kalau misalnya kita coba untuk antisipasi BNB, ini BNB sebenarnya ada trendline juga cukup penting, tapi tampaknya trendline tersebut nggak di-respect ya. Malah harganya cenderung seperti either kalian bisa katakan ini seperti sideways ya, bisa jadi potensi membentuk semacam ascending triangle. Tapi pada akhirnya kalau untuk kasusnya BNB sendiri, saya pikir ngikutin euforia yang sedang berjalan. Biasanya BNB itu punya kebiasaan ketika lagi launchpad, dia tuh cenderung positif, tapi menjelang launchpadnya selesai cenderung down. Nah, itu teman-teman bisa pertimbangkan untuk dimanfaatkan ya. Balik lagi ke strategi atau planning masing-masing. Semoga kiranya
di Launchpad bisa dapat banyak juga, dan Launchpad tuh biasanya lumayan menguntungkan ya buat teman-teman yang udah megang BNB. Biasanya pada saat setelah rilis di Launchpad itu cenderung naiknya kan berapa ribu persen gitu ya. Kenaikannya bisa berkali-kali lipat. Jadi lumayan lah bisa dipertimbangkan untuk dimanfaatkan. Dan selanjutnya kita bahas XRP. XRP hari ini menurut saya cukup extraordinary ya, karena pada akhirnya level exponential moving average 21 di time frame 4 jam itu dites dalam sekali dorongan ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh ya teman-teman sekalian, seperti yang tadi saya jelaskan di Matic. Nah, kalau misalkan case di Matic seperti yang terjadi pada XRP, ini saya harusnya nggak akan hesitate ya, atau nggak akan ragu-ragu untuk start akumulasi langsung. Jadi pertimbangan saya kalau misalkan untuk XRP saat ini adalah area highest sebelumnya. Ya, kalau kita lihat di sini ini adalah highest level sebelumnya, harga breakdown ke bawah, kemudian setelah dia tadi retest sempat turun sedikit, habis itu recovery ya. Setelah itu ada EMA bull cross terjadi antara 8 dan 21 pada time frame 1 jam, dan setelah itu XRP nanjak lumayan signifikan. Nah, kalau seumpama ini case pada XRP ya, karena memang terjadinya di area yang saya antisipasi sebagai area cukup penting ya, saya nilai atau saya label area tersebut dengan istilah big fun zone gitu ya, karena saya lihat ini adalah area terakhir para buyers ya, para big fund itu melakukan akumulasi pada sideways di sini, dan akhirnya boom, harga nanjak signifikan. Jadi balik ke sana, saya pikir memang idealnya bisa mengundang aktivitas dari para buyers ya. Jadi mengaktifasi demand di sana, dan akhirnya orang bisa ikut start beli gitu. Nah, kalau saya lihat sekilas, pada dasarnya yang terjadi pada XRP saat ini adalah sebuah V formation. Dan nextnya itu menurut saya bisa menjadi sebuah konfirmasi. Kalau misalkan progress nextnya cenderung korektif, kemudian ada area sideways, ini bisa dipertimbangkan untuk dimanfaatkan, either untuk transaksi long position baik di futures ataupun teman-teman yang berencana untuk melakukan akumulasi pada XRP. Minimal kita ngelihat reaction, dan ini reaction yang kita expect dari para bigger players ya, terlepas dari rejection yang terjadi pada $0,526. Jadi anggapannya kalau kemarin teman-teman ngerasa ketinggalan, there you go. Kita dapat sebuah signal, mendapatkan sebuah peluang untuk memanfaatkan pergerakan daripada si XRP ini. Jadi kalau dia bisa bertahan aja nih di atas $0,44 dan membentuk bullish engulfing pada time frame daily, ini harusnya bakal jadi indikasi yang cukup positif ya, minimal untuk kita ngelihat ya ternyata XRP terlepas dari koreksi yang terjadi pada market ya, secara umum XRP bisa bertahan di atas level key supportnya, dan ini bisa menjadi sebuah peluang untuk melakukan akumulasi kembali. Alright, next one, Cardano ya. Kalau Cardano saya pikir lebih kurangnya tadi strateginya mirip dengan si XRP ya, dan saat ini Cardano pun sudah berhasil break nih, membentuk EMA bull cross ya, terjadi pada time frame hourly-nya. Dan kalau misalkan seumpama di sini Cardano sama ya pada case si XRP, cuman bedanya kalau XRP kan tadi kelihatannya nanjaknya lebih impulsif. Kalau Cardano ini kan kelihatannya lebih slow ya. Dia ngambil butuh dua kali wave ya total ya. Udah nanjak seperti ini dia butuh 2 kali wave. Jadi anggapannya momentumnya masih nggak se-strong XRP. Cuman bull cross terjadi, pullback kalau misalnya korektif ya tetap bisa dimanfaatkan sebetulnya sama teman-teman sekalian. Cuman perlu diingat sekali lagi bahwa karena weekend biasanya market cenderung low volatile, atau kalau misalnya terjadi break pun biasanya tidak diiringi dengan volume, dan ini yang bisa menjadi komplikasi ke depannya. Dan kita harapkan ada lebih banyak konfirmasi ya menjelang ya mungkin besok lah di hari Minggu. Tapi sejauh ini kalau kita ngelihat progres yang terjadi sekarang pada Cardano, pada XRP, begitupun pada Matic ya, kalaupun dia memang rebound, ini sebenarnya lebih ke opportunity untuk dipertimbangkan melakukan entry short kembali pada pergerakan instrumen yang diinvestasikan tersebut. Jadi memang agak bias ya teman-teman, di spot accountnya kalian bisa melakukan akumulasi, di sisi lain di futures kita bisa pertimbangkan untuk melakukan hedging dengan istilahnya mengkontra ya transaksi yang kita ambil di spot. Jadi anggapannya kita sebagian di futures itu tujuannya adalah untuk menjadi hedging itu bahasanya adalah kita mencoba untuk melindungi value aset di spot kita. Jadi kalau misalkan spot kita lagi dalam keadaan turun, di futuresnya kita bisa dibilang dalam keadaan profit. Nah, pada akhirnya profit yang kita dapat di futures bisa kita alokasikan lagi untuk melakukan average pada spot account kita. Ya, sekiranya seperti itu teman-teman sekalian ya. Sejauh ini saya melihat ada potensi bisa terjadi rebound terlebih dahulu pada lower time frame. Teman-teman yang memanfaatkan untuk long position, saya sarankan agak berhati-hati karena posisi kita kalau misalkan nanjak dengan seagresif penurunan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ya, saya pikir
ini adalah sekedar untuk mencari potensi lower high-nya. Jadi kita perlu antisipasi terhadap kemungkinan rejection pada area yang lebih tinggi, dan justru itu bisa jadi opportunity untuk kita manfaatkan melakukan short. Alright, so itu dia teman-teman update yang saya bisa berikan terkait dengan altcoins pada hari ini. Mudah-mudahan dari banyaknya update ini teman-teman bisa mengambil informasi, bisa mendapatkan referensi, dan tentunya bisa mendapatkan impact yang cenderung positif serta manfaat yang positif. So I think that's it from me. Thank you very much for watching, and I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers and happy weekend guys. Bye bye.